Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para pencari ilmu. Kembali kita di dalam majelis ilmu sebenarnya. Ini menjadi perhatian bagi kita semua sebenarnya. Pendekatan mencari ilmu itu merupakan pendekatan yang baik gitu ya. Karena bagi seseorang itu menemukan ilmu itu sebenarnya menjadi seperti pencarian jati diri gitu ya. Maka saat kemudian kita berbicara hari ini, bagian daripada materi ya yang akan kita sampaikan sedikit, ini masih prolog pertemuan pertama, kita akan sedikit berbicara mengenai konsep ilmu, definisi dan klasifikasinya. Di sini penting ini dijabarkan agar nanti setiap para pencari ilmu, orang yang pegiat ilmu pengetahuan itu kemudian memiliki arah gitu ya, memiliki arah dalam pencarian ilmu itu agar ia tidak tersesat. Ilmu ini merupakan bagian yang sebenarnya penting ya didudukkan bagi semua pencari ilmu agar saat kemudian seseorang menemui ilmu itu ia tidak menjadi semata-mata terkagum-kagum dengan satu ilmu hingga kemudian ia melupakan ilmu yang lain, kan gitu. Baik, sedikit kita bicara masalah ilmu. Sebelum jauh kita bicara masalah ilmu, karena ini masih pertemuan pertama, kita bicara sebenarnya sedikit hakikat daripada ilmu itu sendiri. Apakah ilmu itu adalah suatu hal yang kemudian bebas dari nilai? Ini menjadi suatu pertanyaan, gitu ya. Apakah ilmu itu objektif, gitu ya? Sejatinya semua ilmu itu pasti mengandung nilai. Nilai itu dipengaruhi oleh apa? Nilai itu dipengaruhi oleh realitas yang kemudian manusia hari ini memandangnya sebagai suatu kenyataan. Itu akan melatar belakangi cara berpikir manusia, kan gitu. Maka nanti muncul dalam alam pikir manusia yang lain, itu ada manusia realisme, ada manusia sejarah gitu ya. Karena dia memandang sesuatu itu dikaitkan dengan sejarah. Ada yang berkaitkan dengan materialisme, dia masuk ke dalam konsep masyarakat yang materialisme. Kemudian ada juga beberapa pola masyarakat lainnya, sosialisme dan segala macamnya. Namun dalam hal pencarian kedudukan ilmu itu sendiri, kita kan penting ini, kan gitu. Kita mau ngambil ilmu itu dari perspektif yang mana? Karena kita ketahui ilmu itu adalah gak mungkin ilmu tanpa nilai, maka kita harus mencari titik di mana ilmu yang sebenarnya ini sesuai dengan diri kita. Maka satu, kita mulai sedikit, kita ulas. Di dalam PowerPoint ini sedikit saya akan sampaikan bahwa Islam sebagai worldview, Islam sebagai cara pandang, Islam sebagai paradigma. Dalam hal ini bukan hanya berbicara masalah paradigma berpikir gitu ya. Tapi ternyata Islam ini bukan hanya sekedar menjadi suatu agama yang dibuat dalam panduan hidup manusia, tapi ini merupakan peradaban. Islam adalah peradaban yang di dalamnya ilmu itu berjaya, ya. Dalam Islam ilmu itu memiliki penghargaan. Ilmu memiliki kedudukan yang tinggi. Bagi orang yang berilmu, dia diberikan tempat yang istimewa. Seperti itu. Maka kedudukan ilmu sangat luar biasa dalam agenda-agenda umat Islam. Mencari ilmu, pahala jihad, dan segala macamnya. Maka tidak ada konsep yang telah berjalan sebagai suatu penentu dari peradaban Muslim dalam segala seginya sebagaimana ilmu itu. Ini hakikat ilmu. Ini disampaikan oleh Frans Rosenthal dalam Knowledge Triumphant Leiden University, Belanda. Jadi memang bahkan orang Belanda sekalipun itu mengakui bahwa ilmu itu yang kemudian memiliki peran dalam membentuk suatu peradaban dan membentuk konsep masyarakat yang sebenarnya sesuai dengan tujuan daripada kebijaksanaan. Atau kita kenal hari ini filsafat lah, seperti itu. Maka seiring perkembangan waktu, Islam pun kemudian mencoba memberikan pandangan-pandangan terhadap kedudukan ilmu. Namun sebelum kita lihat itu, kita lihat dulu bagaimana sejatinya Barat mendefinisikan ilmu.
Berdasarkan Oxford University, Oxford English Dictionary, maaf. Salah satu definisi mengatakan bahwa informasi dan kecakapan yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan. Di sini ada informasi. Maka jika ilmu itu adalah informasi, maka ilmu itu harus ada yang menyampaikan. Kan gitu. Dalam perspektif ini otomatis ya orang yang lebih berilmu kan gitu. Apakah guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa, seperti itu. Itu mungkin definisi dari Oxford English Dictionary. Kemudian kecakapan yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan. Ya, kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, gitu ya. Dan pendidikan, ada institusinya. Demikian. Ini definisi dari Oxford. Ya, baik gitu ya. Tidak salah. Karena ini kan bagaimana manusia mengupayakan mendefinisikan suatu karakter ilmu itu sendiri. Kemudian kesadaran atau kebiasaan yang didapat melalui pengalaman dan suatu fakta atau keadaan. Ya, ini menjadi bagian daripada ilmu itu sendiri. Next, ini Plato. Ini Plato kan Barat gitu ya. Barat ternyata juga mulai, ini Romawi ya. Itu juga sudah mulai berpikir mengenai bagaimana kedudukan daripada ilmu. Kan gitu. Plato mengatakan bahwa ilmu adalah keyakinan sejati yang dibenarkan. Menarik, Plato sudah mulai menyentuh perihal masalah keyakinan. Apakah yang dimaksud keyakinan Plato ini adalah keyakinan yang diilhami dalam hati? Itu menjadi suatu hal yang kemudian menarik kan gitu ya. Apakah Plato ini sudah beragama? Dan apa agama Plato? Kan itu menjadi suatu pertanyaan. Gitu ya. Ini penting ini, Anda harus mencarinya kan gitu ya. Karena kita bicara hakikat daripada ilmu agar nggak tersesat kan gitu. Lalu ia mengatakan bahwa ilmu adalah pendapat yang benar demi nalar. Jadi dikaitkan dengan bagaimana akal berpikir. Tadi bicara masalah keyakinan, sekarang berbicara masalah akal berpikir. Oke, ini mulai connecting akal dengan nalar. Nanti kita lihat bagaimana pandangan yang lainnya gitu ya. Kemudian ya komponen proposisinya yang agak layak sebagai ilmu itu dikatakan keyakinan, kebenaran, dan nalar. Jadi ada keyakinan dalam hati, kemudian aspek kebenarannya memang baik gitu ya. Kemudian nalar itu masuk dalam akal manusia. Ini pandangan daripada Plato. Lalu bagaimana pandangan daripada ulama Islam gitu ya. Ulama Islam sejatinya banyak pendapat yang kemudian saling ini juga berbeda pendapat. Namun saya ingin bawa satu pendapat dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau termasuk ahli dalam pendidikan ya, pendidikan Islam. Hari ini kita coba sebenarnya ingin memahami bagaimana Islam itu berperan dalam pendidikan. Islam itu bukan hanya agama ibadah, agama sholat gitu ya, agama puasa, agama kurban, bukan. Tapi Islam itu juga agama yang memberikan amalan-amalan pendidikan. Kita ingin ketahui dulu, kan gitu. Dan kita tidak menolak mungkin pemahaman agama lain. Ya mungkin agama lain juga punya konsep yang berbeda atau sama. Ya bisa jadi ini bagian, kan gitu. Bagian bagaimana kita cara mengimani apa yang kita yakini. Baik. Lalu bagaimana Islam menurut Muhammad Naqib Al-Atas memahami dari definisi ilmu? Ilmu ini sebenarnya sulit untuk didefinisikan karena memang banyak ya aspek yang akan berimplikasi dari pengalaman tersebut. Maka di sini saya ingin ambil satu pandangan Muhammad Naqib Al-Atas ini, bahwa ia berpendapat bahwa ilmu itu ada dua cabangnya yang disampaikan secara deskriptif. Apa aja cabangnya? Yang pertama, ilmu yang diperoleh dari Allah Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, ilmu yang didapat berdasarkan pengamalan-pengamalan manusia secara akal dan berdasar dari pengalaman hidup. Itu ya. Ini menjadi hal yang menarik dan ini akan kita kaji dalam pertemuan berikutnya. Stay tune terus di channel kita. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.